Beda sama yang dulu, pengalaman paling pahit di pertama kali di Taiwan itu gak ada HP selama 3 tahun, gak ada temen, gak boleh libur, boleh libur tapi liburnya di rumah dan tidur, tapi tetap gaji dipotong ya. Gajinya pun gak pernah dikasih langsung ke aku cuma tanda tangan aja gitu, udah gak pernah dikasih cash 100 NT pun nggak pernah. Jadi gitu ya, jadi kadang aku juga makan babi dulu. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih karo nyong Babinita Sari Wong Cilat Saporang apa ora kepenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini Mbak Upi abis nyapu ngepel, udah lap-lap juga. Ini mau nyuci taplak meja teman-teman, tapi ini taplak mejanya plastik gitu ya, bahan plastik, jadi nanti bisa disikat-sikat di kamar mandi ya, biar bersih karena mau lebaran Imlek, jadi bersih-bersihnya itu lebih ekstra dari biasanya ya teman-teman. Dan di meja ruang tamu lantai 5 ini, barang-barangnya semuanya itu miliknya kakek ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Remote-nya pun banyak banget, ini aku nggak tahu remote buat apa aja. Yang jelas ini punya kakek semua karena aku nggak pernah nyetel atau apa, pokoknya aku cuma tugasnya ngeberes-beresin, ngelap-ngelap, udah selesai. Di rumah ini kerjanya termasuk capek ya teman-teman, tapi kadang udah capek tetap tidak dihargai. Kadang-kadang nenek aku masih suka ngomel ini itu, tapi tetap disyukuri, tetap dinikmati, karena di luar sana ada teman-teman yang nggak punya kerjaan, jadi nggak punya uang gitu ya. Jadi aku di sini menikmati aja lah teman-teman. Kadang-kadang kalau dimarahin itu paling cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, jadi nggak usah diambil pusing, nggak usah diambil hati gitu ya. Yang penting kita masih digaji lancar, makannya pun oke gitu ya, bebas makan. Meskipun aku di sini nggak bebas masak tapi bebas makan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pengen beli apa boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan masak itu masih dilarang. Nenek aku masih suka bilang boros gas, boros listrik, boros air dan lain-lain. Jadi aku ya udahlah, aku mendingan beli matang aja ketimbang masalah gitu sama nenek, ribut gara-gara makanannya kan. Ya teman-teman, meja di bagian bawahnya itu udah aku bersihin juga ya, karena barangnya banyak banget jadi nggak aku record, karena kalau di record itu bakalan panjang kali lebar kali tinggi, videonya terlalu panjang, jadi ngeditnya juga nanti kepanjangan, kelamaan gitu ya teman-teman. Dan ini langsung aja kita nyuci taplaknya, dan ini taplaknya tuh terbuat dari plastik-plastik gitu ya, jadi ini bisa disikat aman gitu ya, jadi nggak rusak dan bisa ditaruh di lantai. Kemudian aku nanti mau pakai sabun cuci piring, karena kadang ada kakek itu makan makanan apa gitu ya taruh di meja, kadang kan netes atau nempel gitu di taplaknya kan. Terus aku juga nanti mau pakai pemutih biar putihan dikit ya, biar bersih teman-teman. Jadi ini langsung aja kita mulai nyuci. Oh ya teman-teman, mengingatkan teman-teman semua, kalau misalkan kalian pakai pemutih ini jangan pakai terlalu banyak karena ini baunya sangat menyengat ya. Dan kadang-kadang kalau aku pakainya kebanyakan itu perih di mata, padahal nggak nyepret, cuma kadang ya gitulah, ada nggak tahu, baunya itu menyengat banget ya.
Jadi jangan banyak-banyak kalau kalian pakai yang itu. Dan langsung aja kita bilas dan langsung aja kita jemur di yangtai, balkon ya teman-teman. Yangtai itu teras atau balkon gitu lah ya. Dan ini aku jemurnya itu pakai gantungan baju, tapi aku nggak jemur bareng baju ya, karena ini bukan pakaian, jadi takut nempel di pakaian kita nanti jadi kotor kan, malah repot ya. Jadi ini aku jemurnya dipisah, aku jemurnya di balkon lantai 5 aja ya, di atas bunga-bunga itu. Dan di sini karena aku kurang tinggi, jadi aku harus manjat ke tembok yang itu teman-teman, jadi setengah badan aku gitu ya, aku jadi mau manjat. Jadi kalau kalian yang takut ketinggian, hati-hati ya. Nah teman-teman, daripada aku naik turun gitu ya, jadi jepitan bajunya aku taruh di kantong celana aku aja biar gampang gitu ya, karena daripada naik turun jatuh malah repot ya. Ya teman-teman, ini pintu luar lantai 5 itu rusak ya, sedikit rusak, jadi harus dipasin bener baru kita masuk, biar dia nggak itu teman-teman lari-lari itu, sacuang itu apa ya, sarang nyamuk gitu ya. Biar nggak ada nyamuk jadi pakai itu. Oke, ini aku lanjut ngelap lantai, karena tadi pas ngeluarin taplaknya itu kan basah ya, netes-netes di lantai, karena lantai ini udah aku lap bersih, jadi harus dilap lagi, tapi nggak banyak sih, cuma netes-netes dikit aja, jadi aku mau lap kering pakai bel-belannya teman-teman. Dan udah selesai beres-beres di lantai 5, aku lanjut turun ke bawah karena nenek aku sudah bangun. Jadi aku mau nyiapin sarapan juga buat nenek aku ya teman-teman. Few minutes later. Halo teman-teman, jadi hari ini Mbak Upi abis biasa lanjutin kesibukan Imlek ya, masih sibuk banget, masih ngelap ini itu. Tapi kemarin pas ada matahari, aku udah nyuci jendela. Dari jendela ruang tamu itu lantai 5, ruang tamu, kamar mandi lantai 5, terus yang deket meja makan lantai 5, terus yang di bagian belakang lantai 5 juga sudah, dapur sini juga sudah, ruang tamu juga udah, pokoknya udah aku lap semua, jendelanya udah aku cuci, kamar mandi, jendela kamar mandi juga udah aku cuci ya. Di sini kerjanya lumayan capek, tapi alhamdulillah itu kalau masalah makan gitu ya, mereka menghargai aku ya. Jadi meskipun mereka sering masak daging babi atau sup daging babi ya, pokoknya biarpun mereka sering masak babi-babian gitu ya, tapi aku di sini bebas dan uang gaji pun dikasih full gitu ya, dikasih cash ke aku gitu ya. Jadi aku bebas beli makanan apa aja yang aku suka gitu ya.
Beda sama yang dulu. Pengalaman paling pahit di pertama kali di Taiwan itu gak ada HP selama 3 tahun, gak ada temen, gak boleh libur. Boleh libur tapi liburnya di rumah dan tidur, tapi tetap gaji dipotong ya. Dan pas punya HP itu pas mau pulang Indo kurang 6 bulan, dan itu pun aku gak pernah pegang setiap hari. Pegangnya itu aku pas satu minggu sekali pas aku libur, dan aku juga liburnya di kamar gitu ya, gak kemana-mana, tapi tetap dipotong ya. Gitulah, pahit banget pas zaman dulu. Dan gajinya pun gak pernah dikasih langsung ke aku cuma tanda tangan aja gitu, udah gak pernah dikasih cash 100 NT pun gak pernah. Jadi mereka masak apa aku makan apa gitu ya. Jadi kadang aku juga makan babi dulu karena emang gak ada makanan sama sekali, karena aku juga butuh tenaga gitu ya. Aku sudah pernah bilang ke agensi kalau majikan aku tuh orangnya begini-begini, mempekerjakan aku di luar job, mempekerjakan aku di rumah tetangga, terus mempekerjakan aku di kontrakan gitu ya, kayak ibaratnya kayak cleaning service gitu ya. Tapi bukannya dapat tambahan bayaran gitu, malah sering dipotong gaji kalau misalkan kerannya rusak atau apanya rusak, padahal itu kan memang sudah barang sudah tua gitu ya. Tapi ya memang begitulah, pengalaman pahit banget pas pertama kali kerja di Taiwan tahun 2011 akhir sampai 2014 akhir. Dan di situ aku nggak kapok, aku malah ke Taiwan lagi teman-teman. Jadi pulang di rumah 2 minggu itu langsung daftar lagi ke Taiwan. Jadi aku sebenarnya udah pernah bikin video tentang pengalaman pahit aku yang di Taiwan itu, yang tentang makan babi apa, itu emang kenyataan teman-teman. Karena kalau misalkan aku ada uang, aku pegang HP, aku pasti udah minta pindah. Dan aku juga dulu pernah minggat ke tempat agensi, aku tuh di Hsinchu, di Linsenlu. Agensi aku namanya agensi federal Linchin ya. Jadi aku udah pernah minggat ke sana sendiri, jalan kaki teman-teman. Itu karena kebetulan tempat agensi aku tuh dekat dari rumah majikan, dan karena saking seringnya dilaporin ke agensi, aku sampai hafal tempatnya ya. Aku di sana ngadu semua ke agensi, tapi ya mepan pak, aku nggak bisa bantu, maksud aku agent aku nggak bisa bantu aku. Padahal di sana aku pun sering mengalami kekerasan fisik, dari dipukul pakai rotan, dipukul pakai tangan, sering banget aku teman-teman. Jadi di sana berat badan dari yang 47 kilo pas awal berangkat dari Indonesia, dan di rumah itu aku cuma punya berat badan 40 kilo, jadi turun drastis banget. Biarpun sekarang juga kurus, tapi kurusnya nggak kayak dulu kurusnya tuh masya Allah banget teman-teman. Karena di samping jaga lansia juga harus jaga, ada 4 anjing, harus mandiin, harus kasih makan, pokoknya harus bawa dia keliling komplek buat buang air kecil sama buang air besar. Pokoknya kerjanya itu super banget ya. Udah gitu setiap hari tidurnya sampai larut malam, dan aku harus bangun pagi. Kalau misalkan bangun telat setengah jam aja itu dipotong sampai 300 NT. Kan benar-benar kurang ajar banget itu majikan. Dan waktu itu aku bahasa juga masih kurang banget ya, kayak kendalanya itu aku masih di bagian bahasa itu benar-benar. Makanya kalian yang di Taiwan kalau majikannya jahat itu, bahasa itu penting banget ya teman-teman, karena itu bisa melindungi diri kalian. Itu majikan aku di sana dulu tuh licik banget, kayak bodoh-bodohi kita gitu loh teman-teman. Jadi mereka mikirnya kita tuh alat cuma pembantu gini-gini, jadi mereka tuh memperlakukan kita emang benar-benar itu benar-benar kurang manusiawi sih menurut aku. Dan waktu mau pulang ke Indonesia, aku kan diiming-imingi tuh gaji 20.000. Aku pikirnya gini dulu kan, pas pertama ke Taiwan itu gaji cuma 15.000 sekian gitu ya. Kalau uang Indo paling sekitar 5 juta, karena kurs zaman dulu juga murah ya. Jadi gajinya dulu tuh cuma sekitar 5 juta, kalau sekarang kan sampai 9 juta ya. Jadi dulu diiming-imingi gaji 20.000. Zaman dulu 20.000 kan 10 juta teman-teman. Jadi bukan, zaman dulu 20.000 itu sekitar 8 jutaan gitu ya. Ya segitulah, 7-8 juta gitu ya. Aku tetap nggak mau, karena aku pikirnya gini, aku dengan gaji segitu aja aku udah capeknya itu luar biasa. Bahkan mereka memperlakukan aku dengan sangat tidak manusiawi gitu ya. Apalagi dengan gaji yang segitu, pasti mereka
juga semakin semena-mena gitu kan. Aku bilang gitu, aku nggak pernah mikir gaji gede waktu itu, yang penting aku bisa mikir pulang ke Indonesia dengan selamat gitu ya. Karena di situ bener-bener nggak ada kebebasan sama sekali. Bahkan pernah izin sholat teman aku, karena di situ ada 2 orang Indonesia, izin sholat nggak diperbolehkan, dan akhirnya teman aku ngumpet-ngumpet sholat ya. Di sana ketahuan karena di kamar aku ada CCTV-nya teman-teman. Jadi waktu itu teman aku pakai sarung yang bawa dari Indonesia buat bagian bawahnya itu sholat, dan pakai jaket buat pakai hood apa itu penutup kepalanya juga buat nutupin kepala gitu ya. Nah sholat dengan ya ala kadarnya gitu ya, tapi tetap ketahuan. Dan habis itu majikan marah-marah, kamu kenapa sholat di rumah saya gini. Dan akhirnya kita nggak kuat gitu ya, lapor ke agensi juga meoyong, gak ada guna gitu ya, karena agensi juga kalah sama majikan aku, karena majikan aku terlalu licik orangnya ya. Jadi segitulah teman-teman, kurang lebih cerita suka duka aku pas pertama ke Taiwan. Jadi meskipun di rumah ini capek, meskipun menurut aku kurang juga fasilitasnya, jadi ya masih beruntung karena aku di sini dikasih kebebasan yang alhamdulillah lah, meskipun kadang-kadang capek juga ya. Apa ya, meskipun ya gitu, meskipun di sini sering masak babi, masak apa, aku di sini benar-benar bebas kalau makan apa. Tapi ya kalau masalah masak-masak itu aku nggak bebas ya teman-teman. Tapi kalau beli di warung Indo aku masih bisa. Kayak hari ini aku beli kerupuk ini, kerupuk udang. Jadi aku bebas ya teman-teman, beli kayak beli nasi rames, ini ada jengkol, ada ikan, ada sayur paya, ada mentimun juga, terus beli cilok ya teman-teman. Jadi di sini kerja capek tapi makan bebas, gak maksudnya nggak dilarang. Dulu aku ketemu teman Indonesia pun nggak boleh ngobrol, harus ngobrol pakai bahasa Mandarin. Ke warung Indo pun bisa dihitung dengan hitungan jari gitu ya. Warung Indo pun harus diantar dan aku nggak pegang uang itu. Makanya aku jadi males ke warung Indo. Terus kalau misalkan beli pakaian dalam pun aku diantar sama majikan karena aku nggak pegang uang. Jadi mereka senangnya mereka bawa aku kemana-mana, tapi aku beli apa aja boleh, tapi uang dipotong. Dan aku kadang-kadang kaget, padahal waktu itu gaji 5 juta, kadang bisa nyampe sisanya cuma 2 juta gitu ya. Sama sekali nggak dapet uang pas kerja di rumah sana, dan aku nggak bisa lapor kemana-mana karena zaman dulu itu mau memviral-viralkan kayak zaman sekarang itu susah ya teman-teman. Boro-boro HP, telepon ke Indonesia pun itu baru 3 bulan sekali, itu baru bisa telepon, kadang 5 bulan sekali. Kirim ke Indonesia pun jarang, nggak kayak sekarang bebas kirim kemana-mana pakai aplikasi ya, apa aja gitu ya sekarang. Biarpun kerjaan capek tapi tetap alhamdulillah banget teman-teman. Pokoknya aku bisa punya gubuk, bisa kirim ke orang tua, bisa bantu orang-orang yang kurang mampu. Intinya aku dulu sengsara banget, tapi aku banyak belajar dari pengalaman yang dulu ya teman-teman. Oke ya, segitu dulu cerita hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman untuk tidak putus asa dengan apapun yang kalian hadapi pas mengalami kesusahannya. Pokoknya intinya jangan pernah menyerah kalau keinginan kalian itu belum tercapai, karena hidup itu terus berputar. Nggak mungkin kalian selalu di bawah dan nggak mungkin kalian selalu di atas. Yang sekarang lagi happy-happy, jangan pernah sombong, karena hidup itu seperti roda berputar ya teman-teman. Oke, ini Mbak Obi udah jam 12, mau istirahat dan sekalian mau makan karena kakek aku dan nenek aku belum mau makan, jadi Mbak Obi makan dulu. Ini Mbak Obi beli pakai uang sendiri ya teman-teman, jadi gak apa-apa lah, yang penting kenyang ya teman-teman. Ini Mbak Obi pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.